Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Akhbaril Muqarrin. Kita sudah sampai pada kesalahan berkaitan dengan i'tidal, yaitu bangkit dari rukuk. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh para musallin, yaitu orang-orang yang salat, adalah al-qunutur ratib wa tarkuhu indan nawazil. Melakukan qunut secara rutin biasanya dilakukan pada sholat subuh dan meninggalkannya pada saat-saat nawazil, yaitu adanya malapetaka atau musibah bala yang menimpa kaum muslimin. Ini adalah pemandangan yang sering kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin, khususnya pada saat sholat subuh, yang mana mereka seolah-olah mewajibkan, bahkan menjadikan ini sebagai rukun sholat subuh, yaitu qunut. Hingga kita lihat sebahagian orang yang sudah melakukannya secara rutin, jika dia sholat di belakang orang yang tidak qunut, dia sudah sahwi. Ada yang lebih ekstrim, dia ulangi lagi sholatnya, seolah-olah qunut ratib atau qunut rutin subuh itu adalah wajib, bahkan rukun. Dalam hal ini mereka berdalil dengan sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, tapi hadisnya dhaif seperti yang kita ketahui bersama. Anas bin Malik mengatakan, "Nazala Rasulullah yaqnutu fi subhi hatta faraqa dunya." Rasulullah senantiasa berqunut pada salat subuh hingga meninggal dunia. Hadis ini lam yasih. Hadis ini tidak sahih. Ada perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia ini rusak hafalannya dan sering keliru di dalam menyampaikan hadis karena hafalannya lemah. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan dia sering membawa riwayat-riwayat yang ganjil atau aneh dari perawi-perawi yang masyhur. Jadi seolah-olah itu riwayat masyhur, ternyata tidak masyhur. Seperti riwayat ini, ya, riwayat yang menjelaskan qunutnya Nabi setiap salat subuh, ya, dianggap oleh sebagian orang sebagai hadis yang masyhur, dan seolah-olah itu bersesuaian dengan hadis di mana Rasulullah SAW melakukan qunut, ya, pada saat salat subuh dan salat maghrib. Dan pernyataan di sini hatta faraqa dunya, hingga beliau meninggal dunia, mengesankan bahwa qunut itu dilakukan oleh Rasulullah secara rutin terus-menerus tanpa berhenti. Ini adalah titik kekeliruan, ya, sebagian orang yang mewajibkan qunut atau mengharuskan qunut pada salat subuh. Yang benar, ya, riwayat yang mengisahkan Rasulullah melakukan qunut pada salat subuh itu tidaklah khusus salat subuh saja. Jadi dalam riwayat Muslim ada tambahan, ada lafaz yang ditambahkan di situ, dan salat maghrib. Artinya Nabi tidak mengkhususkan qunut itu pada salat subuh saja. Dan ini menunjukkan bahwa qunut yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah qunut nawazil atau disebut juga qunut nazilah. Karena adanya suatu musibah malapetaka yang menimpa kaum muslimin hingga Rasulullah melakukannya pada salat subuh dan pada salat maghrib. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan pada salat zuhur dan pada salat isya. Jadi Rasulullah SAW membacanya pada salat-salat beliau.
Demikian pula ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an, beberapa hadis-hadis lainnya yang senada dengan itu, ya rata-rata hadisnya tidak sahih. Ya, rata-rata hadisnya tidak sahih. Nah, kemudian ikhwan fillah, ya, kalaulah dianggap sahih, walau sahih, ini kalau dianggap sahih ya, yang sebenarnya tidak sahih, ya, maka itu tidaklah, ya, bukan atau belum menjadi dalil yang kuat dia mewajibkan kunut pada salat subuh, karena bisa saja itu diartikan kunut di sini adalah tulul qiyam, lamanya berdiri. Ya. Hadis itu menyatakan mazala Rasulullah yaqnutu fi subhi. Ya, karena kunut di dalam bahasa Arab ya digunakan juga untuk makna tulul qiyam, yaitu lamanya berdiri. Dan Rasulullah di dalam salat subuh lebih lama berdiri dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Maka benarlah kalau dikatakan Rasulullah berkunut pada salat subuh, yaitu berdiri dalam jangka waktu yang lama, pada salat subuh. Ya, dia membaca kira-kira 60 sampai 100 ayat. Ya, jadi kita bawakan ke makna tersebut jika kita anggap sahih hadis ini. Itu kalau dianggap sahih, walau sahih. Tapi yang benar adalah hadis ini tidak sahih. Ya, nah di sini penulis membawakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa yang namanya kunut itu ya digunakan juga untuk qiyam, as-sukut, ya, diam dalam waktu yang lama itu juga disebut kunut. Dawamul ibadah wa doa wa tasbih wal khusyuk, ya senantiasa ibadah, berdoa, tasbih dan khusyuk juga disebut kunut. Jadi makna kunut sangat banyak, bukan hanya doa kunut. Ya, bukan hanya doa kunut. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahu man fis samawati wal ard, kullun lahu qanitun." Dan milik Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan semua ya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketundukan, ketaatan itu juga disebut kunut. Jadi banyak sekali makna kunut di dalam syariat. Nah, demikian yang penting rahimani wa rahimakumullah. Dan Anas dalam riwayat tadi tidaklah mengatakan lam yazal yaqnutu ba'da ruku'. Rafi'an sautahu. Dalam hadis Anas tadi yang kita bacakan yang dijadikan sebagai dalil, dan ini merupakan dalil terkuat bagi orang-orang yang mewajibkan kunut, ya. Dalam hadis itu Anas tidak mengatakan Rasulullah senantiasa berkunut ba'da ruku', setelah ruku'. Jadi umum, karena Rasulullah yaqnutu fi subhi. Rasulullah berkunut pada salat subuh, artinya lama berdiri pada salat subuh. Ya, bisa diartikan seperti itu. Kenapa harus dibawakan kepada kunut subuh secara rutin dengan membaca Allahumma hdina fiman hadait? Ya, sementara dalam hadis Anas itu tidak ada disebutkan beliau berkunut sesudah rukuk kemudian mengangkat suara dan mengatakan Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian ada beberapa jawaban yang kita berikan kepada orang-orang yang melakukan kunut rutin ini, yaitu kunut rutin pada salat subuh. Yang pertama adalah anna Anasan qad akhbara annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fil fajr wal maghrib. Ya, bahwa Anas sendiri, Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tadi, beliau sendiri mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr wal maghrib, berkunut pada salat fajar dan salat maghrib. Nah, kalau kita amalkan hadis tadi dan kita bawakan kepada doa tertentu yang mereka baca, yaitu Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, mengapa mereka tidak mengamalkannya juga pada salat maghrib? Padahal hadisnya sama, ya, karena Rasulullah SAW yaqnutu fil fajr wal maghrib, dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ternyata mereka tidak mengamalkannya. Artinya dalam salat maghrib tidak pernah mereka melakukan kunut walaupun satu kali. Ya, orang-orang yang melakukan rutin kunut subuh itu tidak pernah satu kali pun, ya, seumur hidupnya. Bahkan yang kita katakan sangat ya kuat memegang tradisi tersebut, ya tidak pernah melakukan kunut maghrib dalam hidupnya, dan tidak pernah kita lihat mereka melakukannya. Ya, baik waktu mereka sholat sendirian maupun berjamaah sholat maghrib. Sementara hadisnya ada.
Lah kalau mereka bawakan kepada kunut rutin seperti yang mereka amalkan itu. Jadi jelas ya bahwa kunut yang mereka lakukan itu adalah kunut yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dari syariat atau dari Islam. Baik. Jadi itu adalah satu ya perbuatan yang bid'ah seperti itu. Kama dzakara al-Bukhari walam yukhassis al-qunut bil fajri. Ya, seperti ini hadis yang riwayat Bukhari. Dan di sini Anas bin Malik tidak mengkhususkan kunut itu untuk salat fajar saja. Dan juga seperti yang disebutkan oleh Al-Bara bin Azib, sama seperti hadis Anas tadi. Lalu mengapa mereka mengkhususkan itu pada salat fajar? Jika ada yang mengatakan kunut maghrib kana kunutan lin nawazil la kunutan ratiban. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melakukan kunut pada salat maghrib itu adalah kunut nawazil atau kunut nazilah, bukan kunut rutin. Maka jawabannya adalah benar. Kadzalika huwa. Demikian pula pada salat subuh. Kunut yang beliau lakukan itu kan kunut nazilah, sama seperti kunut yang dilakukan pada salat maghrib. Wa kunutul fajri sawa'un, famal farq? Sama seperti kunut pada salat fajar. Lalu apa bedanya antara kunut pada salat subuh dan salat maghrib? Demikian itu jawaban dari kita, dari ahli hadis terhadap orang-orang yang mewajibkan kunut rutin itu. Mereka mengatakan, wa yadullu ala anna kunutal fajri kana kunutan nazilah. Ya, ahli hadis mengatakan di antara dalil yang menyebutkan atau yang menunjukkan bahwasanya kunut fajar itu adalah kunut nazilah, bukan kunut rutin, adalah anna Anasan nafsahu akhbaru bidzalika. Bahwa Anas sendiri, yaitu perawi hadis ini, mengabarkan hal itu. Ya, wa umdatukum fil kunutir ratib innama huwa Anas. Sementara yang menjadi pegangan orang-orang yang melakukan kunut rutin itu adalah hadis Anas. Dan Anas sendiri mengabarkan bahwasanya ia melakukan itu adalah kunut nazilah. Ya, bahwasanya Rasulullah melakukan itu adalah kunut nazilah, bukan kunut ratibah atau kunut rutin. Summa tarakahu, kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya, itu tidak rutin mengerjakannya. Ya, nabi dan muslimin. Seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW qanata syahran yad'u ala hayyin min ahya'il Arab thumma tarakah. Bahwa Rasulullah pernah berkunut 1 bulan penuh. Nah, berkunut 1 bulan penuh ini zahirnya ikhwan beliau melakukannya pada 5 waktu. Sebulan penuh, ya. Di sini tidak diperinci bahwasanya Nabi mengkhususkan satu salat dari salat-salat yang lainnya. Walaupun bisa kita bawakan kepada hadis Anas sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada salat maghrib dan salat subuh. Tidak menutup kemungkinan beliau juga melakukannya pada salat Jumat dan salat Isya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi beliau mendoakan kebinasaan atas beberapa kabilah-kabilah Arab, yaitu orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabat beliau, para qurra yang dikirim kepada mereka. Summa tarakahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, artinya menghentikannya. Menghentikan kunut nazilah ini, menghentikan kunut nazilah. Baik. Artinya beliau tidak melakukannya terus-menerus sampai beliau wafat. Asani, dan kemudian yang kedua, jawaban kita yang kedua, anna Anasan akhbara annahum lam yakunu yaqnutun. Anas sendiri mengabarkan bahwasanya mereka dulu tidaklah berkunut. Wa anna bada'al kunut huwa kunutun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ri'lin wa zaqwan. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru memulai kunut itu. Ya, jadi sebelumnya enggak ada kunut. Ya, belum ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada salat fardu ya. Adapun ya salat witir tentunya ada yang namanya kunut witir. Ya, ada kunut witir. Yang kita bicarakan di sini adalah kunut pada salat fardu. Ya. Nah, kunut pada salat fardu itu baru dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada saat beliau mendoakan kebinasaan atas suku Ri'l dan Dakwan. Dia mendoakan kebinasaan atas suku Ri'l dan Dakwan. Sebelumnya tidak ada Rasulullah SAW mengamalkan qunut kecuali pada salat witir. Demikian itu. Di dalam Sahihain dari hadis Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik, dia mengatakan ini adalah kisahnya bagaimana terjadinya atau awal mula dilakukannya qunut pada salat-salat fardu. Rasulullah SAW mengirim 70 orang sahabat beliau untuk satu keperluan. Mereka ini disebut rombongan qurra, kafilah qurra. Qurra adalah para penghafal Quran. Fa'arada lahum hayyan min Bani Salim wa Riknin wa Dakwan inda bi'rin yuqalu lahu bi'ril Mauna. Lalu mereka dihadang oleh beberapa suku dari Bani Salim, beberapa orang dari Bani Salim, Ri'lin dan Dakwan. Ini adalah nama-nama kabilah. Itu dihadang, dicegat di tengah jalan. Yaitu di tempat yang di satu mata air yang disebut mata air Mauna, Bi'r Mauna. Ya seperti oase begitu di padang pasir. Faqala al-qaum, maka orang-orang itu mengatakan, wallahi ma iyyakum arabna wa inna ma nahnu mutajawizuna fi hajatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka para qurra itu mengatakan kepada orang-orang yang menghadangnya, demi Allah kami bukan ingin memerangi kalian. Kami tidak ingin, bukan bermaksud untuk menyerang kalian. Kami hanyalah melintas untuk menunaikan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kepentingan yang diamanatkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka tidak menerima alasan ini. Faqataluhum, mereka pun membunuh para qurra itu yang berjumlah 70 orang. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat cerita, ya 70 orang itu ternyata tidak semua wafat, tidak semua gugur, tidak semua tewas. Ada satu orang yang berhasil menyelamatkan diri, kemudian menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahran fi salatil ghadat, fadzalika bad'ul qunuti wa ma kunna naqnutu. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan selama 1 bulan kebinasaan atas mereka fi salatil ghadat, pada salat subuh. Salatul ghadat disebut juga salatul ghadat, salat subuh itu disebut juga salatul ghadat. Salat al-ghadat. Fadzalika bad'ul qunut. Itulah dia awal mula qunut. Ya, itulah dia awal mula qunut. Wa ma kunna naqnutu min qabl. Ya, sebelumnya kami tidak pernah melakukan doa qunut ini pada salat fardu. Baik. Dan ini semuanya menunjukkan bahwasanya bukan merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut secara terus-menerus. Dan perkataan Anas, itulah dia awal mula qunut. Ya. Kemudian perkataannya juga qanata syahran summa tarakahu, beliau Rasulullah berqunut selama 1 bulan kemudian meninggalkannya. Ini semua merupakan dalil ala annahu arada bima asbatahu minal qunutan nawazil. Bahwasanya yang qunut yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebut adalah qunut nazilah. Qunut yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah qunut nazilah. Oleh karena itu Imam Ahmad menguatkan, memilih pendapat ini, yaitu qunut yang dilakukan dalam salat-salat fardu adalah qunut nazilah. Tidak ada selain qunut nazilah pada salat-salat fardu. Demikian itu. Dan itulah yang sahih, dan itulah pendapat yang benar. Wa huwa alladhi waqqatahu bi syahrin. Anaslah yang menceritakan kepada kita bahwa beliau mengerjakannya cuma satu bulan. Itu cuma 1 bulan. Ya. Setelah mungkin beliau merasa cukup, ya, ini juga merupakan dalil bahwasanya kebijakan untuk melakukan qunut nazilah itu ada di tangan imam. Apa? Ada di tangan imam.
atau orang-orang yang ditunjuk oleh imam yang menjadi wakil mereka di daerah-daerah, dan seterusnya ke bawah. Ya, para ulama memperluas maknanya, yaitu termasuk juga imam-imam masjid yang dikuasakan kepada mereka salat-salat fardu. Artinya kalau imam menganggap, memandang, ya, kaum muslimin perlu untuk melakukan kunut karena satu musibah yang menimpa mereka, maka imam boleh melakukannya dan makmum harus mengikutinya. Walaupun makmum tidak sepakat dengan imam, misalnya makmum merasa bahwasanya musibah itu belum pantas untuk kunut. Contohnya misalnya terjadi gempa baru-baru ini di mana? Di Padang, di Sumatera Barat. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi kita beri contoh. Misalnya kaum muslimin tertimpa musibah baru-baru ini di Sumatera Barat, gempa yang hebat. Kemudian imam merasa perlu untuk berdoa untuk kaum muslimin di sana agar diberi kesabaran, keselamatan, dijauhkan dari bencana susulan. Maka imam melakukan kunut nazilah. Maka ini dibolehkan dan wajib bagi para makmum untuk mengikutinya dan mengaminkan doa imam. Demikian. Nah tentunya ini ada batas waktunya. Sampai kapan batas waktunya? Nah ini ada di tangan imam. Ya, ada di tangan imam. Dia boleh melakukan 1 pekan, 2 pekan, 10 hari, asalkan tidak terus menerus. Nah demikian kami kutip. Alhamdulillah wa iyyakum. Jadi penyebutan syahran 1 bulan di sini bukanlah batal. Boleh jadi imam melakukannya lebih dari 1 bulan, misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Ini terpulang atau kembali kepada kebijakan imam. Atau kembali kepada kebijakan imam. Baik, ini Wahada karena tapi sholatin atamah syahran, sebagaimana juga ya diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah melakukan kunut pada sholat isya selama 1 bulan. Ya, seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qanata fi sholatin atamah syahran. Bahwa Nabi SAW pernah berkunut pada sholat isya selama 1 bulan. Beliau membaca di dalam kunut tersebut, Allahumma anjil waliyat al-walid, Allahumma anjil Salamat bin Hisham, Allahumma anjil Iyas bin Abi Rabi'ah, Allahumma anjil mustad'afin min al-mu'minin, Allahumma qsir wat'ataka ala hadar, Allahumma ja'alha alaihi sinina bin Yusuf. Ini doa Nabi yang beliau baca pada salat isya pada waktu kunut, yaitu ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, selamatkanlah Salamah bin Hisham, selamatkanlah Ayat bin Abi Rabi'ah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Ya Allah, timpakanlah kami berat terhadap Mudar, yaitu suku Mudar. Dan Allah, ya Allah, jadikanlah atas mereka masa paceklik atau musim paceklik sebagaimana yang telah menimpa kaum Yusuf. Demikian doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat isya, kunut pada sholat isya, kunut nazilah. Ini demikian menunjukkan kepada kita bahwa kunut yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kunut nazilah. Abu Hurairah, yaitu perawi hadis ini, mengatakan, wa asbaha dzaka yawmin faladhiru lahu wa dzikru dzalika lahu. Jika pada satu hari beliau tidak melakukannya, yaitu dengan jalan.
kepada beliau. Maka beliau mengatakan, "Awma tarau fakta dan fakta." Tidakkah kau lihat bahwa mereka sudah selamat? Tapi ini doa beliau sudah didahulukan. Orang-orang yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau itu, yaitu siapa? Orang Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, kemudian Ayyub bin Abi Rabi'ah. Ini sudah selamat. Mereka sudah kembali ke Madinah dengan selamat. Dengan doa beliau yang diulang-ulang, ya, dia merasakan Allah diulang-ulang, maka beliau pun meninggalkannya. Jadi menurut Nabi itu dilakukan menurut sampai dan kebetulan, menurut kondisi dan keadaan, ya, sudah dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Sebelum berumur juga anak-anak, dan itulah yang dulu beliau pada waktu sholat itu juga demikian. Jadi beliau mendoakan, ya, pembinaan atas orang-orang kafir itu. Nah, ketika beliau bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabulkan doa beliau, maka beliau meninggalkannya. Ya, ini warna dari karena adanya suatu perkara ataupun suatu peristiwa ataupun dengan suatu nazilah, suatu kejadian yang besar yang menimpa kaum muslimin. Walidhalika waqatahu anak mustahal. Oleh karena itulah anak Malik, ya, menyebutkan waktunya yaitu satu bulan. Demikian pula yang ini berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuk mereka yaitu orang-orang yang kemudian tadi al-Walid kemudian Salamah kemudian Ayat kepada para fajar juga kepada para subuh selama 1 bulan. Jadi kesimpulan di dalam masalah ini adalah anak ulang masalah ilmu di dalam rumah asalnya dua ada al-ma'ruf. Allahumma inni a'udzu bika kami dengan orang yang baik membina tentang dunia. Dan ketiga, para fuqaha dan para ulama menggunakan istilah umum dari dalam ilmu fikih. Dan kemudian kebanyakan manusia ataupun mayoritas manusia mengira bahwasanya doa yang dibaca oleh orang itu adalah doa yang sudah mereka kenal, yaitu doa pada kebudayaan, yaitu Allahumma inni a'udzu. Ini merupakan satu kekeliruan, ya. Lalu mereka mendengar bahwasanya Rasulullah SAW pengajian menyebut pada malam fajar hingga beliau meninggal dunia. Demikian pula para sahabat Rasul dan para sahabat yang lainnya. Lalu mereka mengatakan kunut tersebut adalah kunut yang mereka kenal sejarahnya. Mereka membaca Allahumma inni a'udzu. Karena saya menyayangi mereka. Lalu muncullah orang-orang yang tidak mengerti permasalahan ini. Lalu mereka menyalahkannya. Karena sebabnya bilang dan benar jujur. Kesempatannya untuk membaca doa pada seperti ini pada benar yang tidak. Nanti yang jadi inti dari masalah kunut ini atau letak kesalahan yang terjadi adalah ketika istilah kunut ini dipakai oleh para fuqaha dan juga oleh masyarakat umum. Dan yang mereka kenal adalah kalau kunut itu adalah membaca doa Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya yang biasa dibaca pada kunut witir.
Lalu mereka mendengar riwayat yang dhaif tadi, bahwasanya Rasulullah berkunut selama pada salat fajar secara terus-menerus hingga beliau meninggal dunia. Lalu mereka juga dapati riwayat dhaif lainnya, bahwasanya para khulafa dan para sahabat juga melakukan seperti itu. Maka mereka mengartikan kunut yang dilakukan oleh para khulafa dan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kunut witir tadi, Allahumma inna fiman hadait dan seterusnya. Hingga jadilah itu sebagai satu kebiasaan dan tradisi sampai sekarang. Yang mereka jadikan itu sebagai kunut rutin pada salat subuh. Nah, di sini ada beberapa kesalahan. Di antaranya yang pertama, kesalahan mereka di dalam mengartikan kunut. Mereka mengartikan kunut pada riwayat-riwayat tersebut sebagai kunut rutin. Sementara yang benar adalah kunut nazilah. Yang kedua, mereka salah menempatkan doa. Ya, doa yang seharusnya dibaca pada kunut witir, mereka baca pada kunut nazilah. Dan doa kunut nazilah yang seharusnya dibaca pada kunut nazilah dibaca justru pada kunut witir. Kita lihat sebagian imam tarawih ketika mengerjakan atau membaca doa kunut witir, mereka menyambungnya dengan doa-doa yang sebenarnya dibaca pada kunut nazilah. Nah, demikian penjelasan. Jadi ini adalah beberapa kesalahan yang terjadi di kalangan masyarakat awam. Dan kesalahannya ternyata juga merembet juga kepada para ahli ilmu atau sebagian ahli ilmu khususnya yang menganut madhab atau yang fanatik kepada madhab. Ya, seperti kita nukil dari beberapa kisah dari para salaf terdahulu, dari para ulama, bahwa dahulu juga terjadi seperti yang terjadi sekarang, yaitu apa? Sebagian orang tidak mau sholat di belakang orang yang tidak berkunut. Dan itu juga sudah terjadi pada masa dahulu. Jadi antum jangan heran, seperti yang diceritakan kepada kita di dalam biografi Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Farra di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, bahwasanya ia pernah sholat mengimami manusia, itu menjadi imam di Masjid Abdullah selama 70 sana, 70 tahun. Wa kana Syafi'iyyan yaqnutu. Dia adalah seorang penganut atau pengikut mazhab Syafi'i. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, mazhab Syafi'i itu sebagaimana dimaklumi, mereka mewajibkan kunut. Maka imam ini kunut selama 70 tahun. Jadi begitulah tradisi sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat di situ. Ya. Fa'amma ba'dahu rajulun maliki. Nah, peninggal dia datanglah seorang imam yang bermadzhab Malikiyah. Bertindak sebagai imam. Waja'an nas ala adadihim. Lalu datanglah manusia untuk mengerjakan sholat subuh sebagaimana biasa. Apa yang terjadi? Ternyata Imam Maliki ini, artinya imam yang bermadzhab Maliki ini tidak berkunut, karena di dalam mazhab Malikiyah itu tidak ada kunut rutin pada sholat subuh. Demikian juga mazhab Hanbaliyah atau Hanabilah. Lalu apa yang terjadi? Fatarakuhu, mereka meninggalkannya. Mereka meninggalkannya. Wansaraku, mereka balik kiri gerak, balik kanan gerak. Artinya apa? Bubar. Lalu mereka mengatakan waqalu la yusalli. Imam ini enggak bisa sholat, atau imam ini enggak ngerti sholat, kata mereka. Karena tidak kunut. Jadi hal semacam ini antum jangan heran jika terjadi sekarang. Seperti yang kita lihat sekarang ini, ada sebagian orang yang mengulang sholatnya ketika dia dapat imamnya tidak kunut. Antum tidak perlu heran karena peristiwa yang serupa juga terjadi pada masa dahulu. Mereka meninggalkan imam yang tidak berkunut. Dalam anggapan mereka imam ini tidak ngerti sholat. Begitulah dia kira-kira bahasanya. Nah, itulah yang terjadi pendidikan dan Allah wa iyyakum. Bagaimana manusia ataupun kaum muslimin yang menjadi fanatik terhadap amalan ini. Fanatik terhadap amalan ini. Sementara amal itu adalah amal yang tidak benar.
karena tidak ada dalil ataupun hadis sahih yang mendukungnya. Nah ini sungguh sangat aneh. Mereka meninggalkan hadis-hadis sahih yang secara jelas menyebutkan ya bahwasanya kunut yang dilakukan oleh Nabi adalah kunut nazilah. Lalu mereka mengamalkan hadis yang jelas-jelas tidak sahih. Lam yathbut yakin kunut rawatib. Ya tidak sahih tentang kunut yang rutin tersebut. Ini adalah satu hal yang kita katakan kebalikan dari sunnah. Apa? Kebalikan dari sunnah. Oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian sahabat ya bahwasanya ketika mereka ditanya tentang kunut subuh, mereka menjawab innaha muhdatsah. Bahwasanya kunut subuh itu adalah muhdatsah, yaitu bid'ah. Demikian sekali begini. Rahmani wa rahimakumullah jami'an. Ya jadi intinya adalah kunut subuh secara rutin itu merupakan kesalahan. Jadi antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia di dalam sholat mereka. Baik. Nah itu sudah jelas. Ada beberapa buku bahkan yang ditulis oleh para ahli ilmu atau para penuntut ilmu yang menjelaskan tentang bid'ahnya kunut subuh secara rutin. Dan antum mungkin sudah mengetahuinya. Masalahnya sudah jelas. Karena hadis yang menjelaskan tentang itu adalah hadis yang baik. Ya, hadis yang baik. Baik. Akan tetapi antum harus tahu juga bahwa kesalahan itu bukan hanya ya terjadi pada orang-orang yang rutin kunut subuh. Kesalahan juga terjadi pada orang-orang yang tidak sama sekali pernah mengerjakan kunut di dalam salat-salat fardu. Walaupun terjadi banyak peristiwa terhadap kaum muslimin. Sepertinya ini harus menjadi catatan bagi kita. Ya, bagi masyarakat awam dan juga bagi salafiyun. Kenapa kita katakan salafiyun? Karena kebanyakan dari masjid-masjid ya yang yang diimami dan dikelola, diurus oleh ikhwan-ikhwan yang sudah mengerti sunnah, mereka sama sekali tidak pernah melakukan kunut. Hingga kunut nazilah, yang itu merupakan sunnah. Nah, di sini ya penulis menjelaskan hal itu. Ya, jadi supaya kita tahu juga di mana letak kesalahan. Ya, jangan hanya kita katakan mengarahkan jari telunjuk ke orang-orang itu. Ya memang mereka salah. Kenapa? Mereka rutin melakukan kunut subuh. Nah, termasuk juga kesalahan dan itu perlu dicermati adalah sama sekali tidak melakukannya padahal ada dorongan ya dan tuntutan untuk melakukannya. Nah, ada dorongan dan tuntutan untuk melakukannya tapi tidak kunjung dilakukan. Baik. Nah, berikutnya beliau mengatakan wa qattarukan nas al-qunut fin nawajil allati tanzilu bil muslimin wa ma aktaruha fi hadhihi al-usul. Apa kata beliau? Beliau mengatakan dan sungguh orang-orang dan kaum muslimin, maksudnya di sini kaum muslimin meninggalkan qunut nazilah. Ya, pada saat terjadinya musibah dan malapetaka, bencana atau bala terhadap kaum muslimin. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya bagi para imam atau orang-orang yang diserahkan tugas sebagai imam. Ya bahwasanya dianjurkan untuk melakukannya, khususnya pada saat terjadi musibah dan malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Misalnya, ya kaum muslimin dibantai, ya, kemudian kaum muslimin diperangi, ya, negeri kaum muslimin tertimpa musibah. Nah, seharusnya dianjurkan para imam untuk melakukannya. Bukan hanya pada sholat subuh, karena kunut nazilah tidak boleh. Dan juga merupakan kesalahan jika disebutkan pada sholat subuh. Dilakukan pada sholat-sholat yang lainnya, ya, sholat maghrib dan sholat isya. Ya, dan boleh juga dilakukan pada sholat Jumat. Nah, demikian kejadian azan Allah wa yumina. Saya mengatakan wa ma aktsaru hadhihi usur. Berobanya musibah yang terjadi sekarang ini yang menimpa kaum muslimin, yang seharusnya kaum muslimin, para imam-imam masjid melakukan kunut nazilah untuk mendoakan mereka.
Ya, seharusnya apa? Imam-imam masjid, ya, imam-imam kaum muslimin yang mengimami salat-salat di masjid melakukan qunut nazilah untuk mendoakan mereka dan mendoakan kebinasaan atas musuh-musuh mereka. Ya, sekarang ini kita tahu bagaimana Yahudi, ya, seperti dulu ya, menimpakan bala terhadap kaum muslimin, bombardir, ya, kaum muslimin di sana, membunuhnya dan lain sebagainya. Di Afghanistan, di Irak dan lain sebagainya. Yang mana seharusnya kaum muslimin melakukan qunut nazilah untuk mendoakan saudara-saudara mereka dan untuk mendoakan kebinasaan atas musuh-musuh mereka. Nah, demikian, dan itu yang tidak dilakukan. Dan ini juga merupakan satu kesalahan yang kita semua ya harus sama-sama memperbaikinya. Baik, ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Wa fi syu'uni dinihim wa dunyahum. Baik itu musibah yang berkaitan dengan perkara dunia maupun agama mereka. Ya, perkara dunia seperti musibah gempa bumi, banjir, ya, kemudian banyak yang musibah-musibah sekarang, gunung meletus, ya, dan seterusnya. Atau tsunami di Aceh kemarin, yang seharusnya ya karena ketidaktahuan kita dan mungkin kebodohan dan kelalaian kita, ya, banyak ya di antara kita yang tidak melakukan qunut nazilah. Ya, dalam hal ini ada sebagian orang yang ya umum, bukan ahlu sunnah, bukan salafiyun, justru melakukan qunut nazilah. Mereka melakukannya. Ya, tapi kita lihat ya mungkin ini ya salafiyun tidak melakukannya karena takut salah kan gitu ya. Sebenarnya ya seharusnya mereka melakukannya, justru karena mereka tidak melakukannya sama sekali mereka jatuh dalam kesalahan, dan ini yang perlu kita perbaiki. Ya, berapa banyak kata beliau sini, wa ma'aktsaruha fi hadhil usul. Berapa banyak, betapa banyak, alangkah banyak musibah yang menimpa kaum muslimin pada hari ini. Ya, kemarin yang kita sebutkan di Padang, digoncang gempa dan seterusnya. Baik. Hatta saru min tafarruqihim wa iradihim an ta'awun, hingga ya kadang-kadang ini kita katakan merusak ataupun menjadi sebab perpecahan mereka, dan mereka berpaling dari at-ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi ketidakpekaan terhadap nasib ya saudara-saudara mereka, ya kaum muslimin di di tempat-tempat lain atau di belahan bumi lain. Ini kan yang kalian azani Allah wa iyyakum. Nah, dalam hal ini tentunya yang kalian ya para imam, itu para imam masjid ya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan hal ini ya demi kebaikan ya kaum muslimin. Baik muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hatta di doa salawat ya. Jadi kita harus menunjukkan kepedulian ya. Merasa senasib dan penanggungan, ada kepekaan di situ, mengetahui ya bahwasanya saudara-saudara kita ditimpa musibah, ditimpa bencana, yang mana kita ya sebagai saudaranya minimal kalau kita tidak bisa langsung ke sana memberikan bantuan dan lain sebagainya, maka dianjurkan kepada mereka untuk melakukan doa qunut nazilah ini. Mereka mengaminkannya, berdoa sungguh-sungguh, dan ini kekuatan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama tunsaruna bi du'afaikum? Bukankah kalian mendapat pertolongan melalui orang-orang lemah di antara kalian? Dengan apa? Bi du'aihim, dengan doa mereka. Dan salah satu doa yang paling manjur dan mujarab adalah doa qunut nazilah ini. Ya, di salat fardu, coba bayangkan di situ. Nah, tentunya ketika kita salat berjamaah, nah di situ bercampurlah, berbaurlah, mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Semuanya sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada kemungkinan besar doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadi ringanlah beban yang diderita oleh saudara-saudara mereka di tempat yang lain. Atau Allah Subhanahu wa taala
mengabulkan doa mereka dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang ditindas oleh orang-orang kafir di tempat-tempat lain. Nah, demikian Ibnu Fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sepertinya inilah yang mungkin selama ini kita abaikan atau terabaikan atau terlewatkan, terluput. Ya, mungkin karena tidak tahuan. Jadi hendaklah ini dilakukan. Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sebenarnya singkat doanya meniru doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah selamatkan, Allahumma anji. Ya Allah selamatkan, ya Allah bantu dan seterusnya. Ya, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang Ibnu Fiddin ya dimengerti oleh si imam dan mengena kepada tujuan. Ya, demikian Ibnu Fiddin. Wasaru kal ghuraba fi biladihim, hingga kaum muslimin seolah-olah menjadi orang yang asing di negeri mereka sendiri, tidak peka dan tidak mengetahui nasib saudara-saudara mereka. Nah, dengan dilakukannya qunut nazilah, maka tentunya penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslimin di tempat-tempat musibah juga dirasakan oleh kaum muslimin di tempat-tempat lainnya apabila para imam yang melakukan doa qunut nazilah ini di tempat-tempat mereka. Nah, ini. Wasarat al-kalimah fiha li ghairihim, hingga yang menjadi rujukan ataupun yang menjadi kemenangan itu menjadi bagian bagi pihak selain mereka, atau kalimat menjadi bagian bagi selain mereka. Wal qunut fin nawazil li du'a'il muslimin wa du'a ala adaihim. Jadi qunut nazilah ini adalah dengan mendoakan untuk kaum muslimin dan berdoa kebinasaan atas musuh-musuh mereka. Dan itu bukan hanya pada qunut witir. Ya, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa panjang seperti yang sekarang ini antum dengar melalui ada muratal kan begitu di bagian akhir ada doa qunut witir begitu panjang. Itu sebenarnya tidak benar juga. Syekh Albani membicarakan mengenai masalah itu. Demikian juga saya masuk ketika ditanya seperti itu sebenarnya tidak benar juga. Tidak sepenuhnya benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa qunut witir sepanjang itu. Justru beliau berdoa panjang ketika mendoakan kaum muslimin pada qunut nazilah, beliau ulang-ulang dan seterusnya. Nah, justru sekarang sebagaimana kita sebutkan tadi, doa qunut nazilah ini justru dibaca pada qunut witir. Baik. Oleh sebagian imam. Dan qunut nazilah mendoakan kaum muslimin, mendoakan kebinasaan atas musuh-musuh Islam. Ini adalah satu yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalawati kulliha, dalam seluruh salat-salat yang lima waktu itu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir. Setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir. Jadi para ulama menjelaskan bahwa qunut nazilah itu dilakukan sesudah rukuk. Adapun qunut witir itu Rasulullah sering melakukannya sebelum rukuk. Jadi untuk membedakan antara dua qunut ini, Rasulullah lebih sering membaca qunut witir itu sebelum rukuk. Dan ini yang jarang dilakukan oleh para imam. Qunut witir sebelum rukuk, dan qunut nazilah sesudah rukuk. Qunut nazilah sesudah rukuk. Nah, kita lihat sekarang ini, coba lihat apa yang diamalkan oleh kaum muslimin pada qunut witir. Hampir kita katakan semua imam membaca qunut witir itu sesudah rukuk. Nah, kalau kita amalkan misalnya kita amalkan membaca doa qunut ini, yaitu qunut witir ini sebelum rukuk, mungkin mereka akan terkejut dan merasa heran. Mungkin ini dianggap apa? Aneh. Kok ada doa qunut sebelum rukuk? Sementara Rasulullah melakukan kedua-duanya. Dan para ulama menempatkan kapan dilakukan sebelum rukuk dan kapan dilakukan sesudah rukuk. Dilakukan sebelum rukuk itu untuk qunut witir. Dilakukan sesudah rukuk itu untuk qunut nazilah. Baik, Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik.
Nah, di sini ada riwayat dari Al-Asram. Dia mengatakan, sami'tu Abu Abdullah yaqulu lima lamma su'ila 'anil qunut fil fajri. Aku mendengar Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad ketika ditanya tentang kunut fajar, yaitu kunut subuh, beliau menjawab, "Idza nazala bil muslimina amrun." Yaitu lakukanlah apabila terjadi sesuatu peristiwa menimpa kaum muslimin. Qanatal imam, maka imam boleh berkunut. Wa ammana man khalfahu, dan orang-orang yang di belakangnya mengaminkannya. Orang-orang yang di belakangnya mengaminkannya. Nah, untuk kunut nazilah, ya para makmum mengaminkan dengan suara yang keras. Ya, dengan suara yang keras. Summa qala misla ma nazala bin nasi min hadzal kafir. Ya, ini babak. Ya, seperti apa yang menimpa manusia dari orang kafir ini, yaitu si babak. Babak ini ya apa namanya? Babak al-Qarni. Kepadanya lah dinisbatkan sekte Babakiyah, salah satu firqah yang murtad dari Islam, ya, murtad dari Islam, ya, termasuk Bahaiyah yang menghalalkan, yang membalikkan perkara, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Nah, ini ada sekte namanya Babakiyah, sama seperti Bahaiyah. Ya, sekte ini membalikkan, ya, yang wajib jadi tak wajib, yang tidak wajib jadi wajib. Jadi dia balik itu agama. Kata mereka, itulah dia hakikat dari yang batin. Jadi itulah dia hakikatnya. Yang lahir ini adalah ya suatu yang apa namanya, yang bukan hakikat, bukan hakikat. Hakikatnya adalah seperti yang mereka amalkan itu. Nah, ini sesat. Nah, untuk terjadinya itu saja, ya, ketika terjadi fitnah Babakiyah ini, Imam Ahmad mengatakan, ya contohnya seperti itu. Ya, muncul kelompok ini musibah menimpa kaum muslimin, ini fitnah, musibah di dalam agama. Jadi fitnah ini atau musibah itu bukan hanya ya pada urusan dunia seperti bencana alam dan ya penyerangan musuh terhadap kaum muslimin dan jenisnya, bukan itu saja. Tapi juga di dalam masalah-masalah agama, misalnya munculnya seorang tokoh sesat kan begitu ya, menimpakan fitnah terhadap kaum muslimin, atau munculnya sekte yang sesat yang menimpakan fitnah juga kepada kaum muslimin. Nah, untuk itu Imam Ahmad mengatakan, ya layak bagi kaum muslimin untuk melakukan qunut nazilah. Mungkin kalau Imam Ahmad hidup sekarang ini, maka beliau akan melakukan qunut nazilah karena munculnya siapa itu? Siapa? Kemarin itu si Nabi perempuan itu sebenarnya. Lia Eden. Nah, kalau andainya Imam Ahmad hidup sekarang, maka beliau akan berdoa qunut nazilah, memintakan perlindungan kepada untuk kaum muslimin, ya, agar selamat dari apa fitnah, ya kelompok sesat itu, ya Lia Eden. Dan banyak lagi. Coba sekarang ini fitnah Ahmadiyah. Jadi kalau kita kita timbang-timbang dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi dahulu, fitnah sekarang ini sangat banyak. Maka dari itu tadi penulis mengatakan, wa ma aktaru hadhil usul. Berapa banyak sekarang ini fitnah, baik itu fi su'uni dinihim wa dunyahum, yang menimpa kaum muslimin baik pada urusan dunia maupun agama mereka. Urusan dunia, gempa, diserang musuh, ya kemudian dihabisi, ya seperti di Bosnia, kemudian di mana lagi? Di Ambon dan seterusnya. Kemudian juga di dalam urusan agama mereka munculnya kelompok-kelompok sesat, menyebarnya kelompok-kelompok sesat, murtad dari agama Islam seperti Ahmadiyah, ya golongan Lia Eden dan banyak lagi sekarang. Kemarin itu muncul nabi palsu yang ya artinya selayaknya bagi kaum muslimin untuk melakukan qunut nazilah. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Mungkin kita juga lalai, sama seperti orang-orang awam itu, kebanyakan itu juga lalai. Mereka melakukan bid'ah. Bid'ah apa? Qunut subuh rutin. Tapi kita juga jangan lalai. Kita selama ini juga mungkin mengabaikan itu.
Nah, kita harus ya memperbaiki. Ya, lakukanlah itu sesekali ataupun ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Ishaq Al-Harabi atau Al-Harbi mengatakan, sami'tu Abu Thawr yaqulu li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, "Ma taqulu fil qunuti fil fajr?" Abu Thawr pernah bertanya kepada Imam Ahmad, "Apa yang engkau baca pada kunut fajar, kunut subuh?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Innama yakunul kunutu fin nawazil." Ya, sesungguhnya kunut itu hanyalah dibaca apabila terjadi nazilah, yaitu musibah yang menimpa kaum muslimin. Faqala lahu Abu Thawr, kemudian Abu Thawr bertanya lagi, "Wa ayyu nawazil aktsar min hadhihi nawazil allati nahnu fiha?" Ya. Bukankah banyak sekali peristiwa dan musibah yang menimpa kaum muslimin atau menimpa kita sekarang ini? Qal fa idza kana kadzalika fal qunut. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau jika memang demikian, maka lakukanlah kunut. Lakukanlah kunut. Ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebulan 2 bulan, ya, kira-kira imam merasa doanya sudah dikabulkan atau musibah itu sudah terangkat, kan begitu ya? Ya, sudah selesai dia fitnah tersebut, maka berhenti. Lakukan lagi jika terjadi musibah yang lain. Seharusnya seperti itu. Pada salat-salat yang 5 waktu itu, ya, sebagaimana disebutkan tadi, fi as-salawati kulliha, dalam seluruh salat-salat fardu yang dilakukan oleh kaum muslimin yang 5 waktu. Baik. Waqala Abdullah bin Imam Ahmad, kemudian anak beliau yaitu Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, yaqnutu fil ghadati ala maqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah melakukan kunut subuh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du'aun 'alal musyrikin wa wastansara lil muslimin, mendoakan kebinasaan atas kaum musyrikin dan memohon pertolongan bagi kaum muslimin? Maka beliau menjawab, la ba'sa, ya tidak mengapa, artinya lakukan. Idza qanatal imam qanatu, jika imam melakukan kunut, maka kunutlah kalian. Ya, jika imam melakukan kunut, maka kunutlah kalian. Sebenarnya kekeliruan orang-orang awam itu, ya, pertama, mereka mengkhususkan kunut pada salat subuh. Lalu mereka terus menerus tanpa ada jeda. Kemudian doa yang mereka baca di dalam kunut itu keliru juga. Kalaulah ini bisa diperbaiki, sebenarnya tidak mengapa. Tidak mengkhususkannya pada salat subuh, tidak melakukannya secara terus-menerus. Ya, kemudian apa? Merubah doa yang mereka baca di dalam kunut tersebut. Sebenarnya ini bisa dikelopkan antara orang yang enggak pernah kunut sama sekali dengan orang yang dor-doran kunut. Kan begitu. Apa? Dor-doran kunut. Jadi bisa dikelopkan. Asal mengerti sunnahnya itu bagaimana. Nah, demikian yang kali fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ajak bincang-bincang orang yang dor-doran kunut itu, Pak, sebenarnya seharusnya seperti ini. Memang banyak kali musibah yang menimpa kaum muslimin sekarang ini. Mari kita melakukan kunut. Tapi jangan subuh saja, maghrib juga, begitu ya. Bisa juga kadang-kadang. Nah, jangan dor-doran terus. Ya kita lakukan musibah ini, ya misalnya sampai 2 bulan, 3 bulan, apa kunut terus, kemudian ditinggalkan. Artinya tidak terus-menerus tanpa jeda. Nah, kalau kita lihat alasan melakukan kunut nazilah karena musibah yang menimpa, boleh jadi kunut itu akan terjadi terus-menerus, tetapi tidak boleh bersambung terus. Harus ada jeda antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Nah, demikian yang kami fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya kira-kira kalau dengan pendekatan seperti ini mungkin akan lebih lebih bisa selesai mengenai kontroversi kunut subuh, kan begitu ya. Sehingga orang yang yang sudah kesengsem sama kunut dan meyakini itu sebagai suatu rukun, itu bisa mengerti bahwasanya kunut itu juga ada, tapi bukan seperti itu. Dan orang yang tidak pernah kunut juga ya terbiasa juga untuk melakukan kunut. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik. Wa qala Ibnul Humam mengatakan, yajibu ayyakuna baqa'ul qunut fin nawazil mustahidan fihi. Ya, waktu kunut yang dilakukan oleh imam itu haruslah dikembalikan kepada ijtihadnya.
Jadi sampai kapan imam kunut? 1 bulan, 2 bulan, sepekan, 2 pekan, itu diserahkan kepada ijtihadnya. Ijtihadnya siapa? Imam. Dalam hal ini makmum cuma mengikuti imam. Kalau imamnya masih kunut, dia kunut, mengaminkan dan seterusnya. Ya. Nah, li'annahu lam yunqal anhu min qauli sallallahu alaihi wasallam illa qunut fi nazilah ba'da hadhihi. Bal mujarradul adam ba'daha. Jadi tidak pernah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kunut pada nazilah, dan tidak ada keterangan pembatasan waktu kunut tersebut, apakah 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya 1 bulan, para ulama mengatakan tidak bisa diambil ya di situ kesimpulan ya atau makna umum bahwasanya kunut-kunut yang lainnya juga harus 1 bulan. Ya tidak bisa. Tidak bisa di situ ditarik makna umumnya. Artinya apa? Sebagaimana Rasulullah melakukan 1 bulan, maka kunut yang lainnya juga 1 bulan. Para ulama mengatakan itu bukan batasan, tapi hanya suatu kebetulan. Yaitu apa? Kebetulan dalam waktu 1 bulan doa Nabi sudah dikabulkan, maka beliau meninggalkannya. Seperti yang disebutkan tadi dari Abu Hurairah, ada yang bertanya, kenapa Rasul tidak kunut lagi? Ditanyakan itu kepada Rasulullah, maka beliau mengatakan, tidak kan kau lihat orang-orang yang kita doakan sudah selamat. Nah demikian. Nah kalau sekarang doa kita agak lama mungkin dikabulkan, kan begitu ya? mungkin 3 bulan, 4 bulan baru dikabulkan. Itu kalau dikabulkan, kan gitu ya? Kalau musibah itu terangkat dari kaum muslimin. Baik. Waqad sabata anna Abu Bakar qanata inda muharabati Musailamah. Telah sahih ya riwayat bahwasanya Abu Bakar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, berkunut ketika beliau memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah siapa ini Musailamah? Dia mengaku Nabi. Nah, selama Abu Bakar memerangi Musailamah, itu terjadi berbulan-bulan dalam sejarah, ya, hingga tertumpaslah Musailamah Al-Kadzdzab ini terbunuh. Itu memakan waktu berbulan-bulan, dan selama itu diriwayatkan dan sahih riwayatnya Abu Bakar melakukan kunut, dan beliau adalah imam. Nah demikian. Dan ini juga mungkin mengesankan kepada kita bahwa masjid-masjid yang di bawah ya kekhalifahan Abu Bakar ketika itu, dan beliau adalah satu-satunya khalifah waktu itu, juga melakukan kunut-kunut di masjid-masjid mereka. Nah demikian yang kami. Nah sekarang ini coba lihat seharusnya ya kaum muslimin melakukan kunut. Kenapa? Ya saudara-saudara mereka dibunuhi misalnya di Palestina sekarang ini, kan begitu ya. Nah, sebenarnya sudah layak untuk melakukan doa kunut ini, kunut nazilah ini, untuk mendoakan kebinasaan atas orang-orang Yahudi. Nah demikian. Wa kadzalika qanata Umar wa Ali wa Muawiyah bin Nawazil. Demikian juga Umar, Ali dan Muawiyah melakukan kunut nazilah ini ketika terjadi peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Baik. An-Nawawi mengatakan wa'lam, ketahuilah annal mangqulan Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya yang mangkul, yang dinukil dari Umar, yaitu doa beliau adzib kafarata ahli kitab. Beliau pernah berdoa dalam doa kunut nazilah, ya Allah, timpakanlah siksa terhadap orang-orang kafir ahli kitab. Kenapa beliau melakukan atau membaca doa ini? Di anna kita mendalikan zaman maka para ahli kitab. Karena yang dihadapi oleh Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan beliau adalah orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu siapa? Orang-orang Romawi dan Persia. Ya, disebutkan Persia itu dihukumi sebagai orang-orang ahli kitab, Majusi. Sannu alaihim sunnata ahli kitab. Perlakuanlah mereka sebagaimana perlakuan terhadap ahli kitab, yaitu ditarik jizyah dan seterusnya. Itu untuk Majusi. Nah, ketika Umar menghadapi kedua kekuatan besar waktu itu, yaitu Romawi dan Persia ini, beliau berkunut dan membaca doa seperti ini, yaitu adzib kafarata ahli kitab. Timpakanlah siksamu terhadap orang-orang kafir dari ahli kitab. Nah demikian. Wa amal yaum fal ikhtiyar an yaqul. Adapun hari ini, kata Al-Imam Nawawi, maka doa yang dipilih adalah dia baca, yaitu imam membaca adzibil kafarata. Ya, timpakanlah siksamu ya Allah atas orang-orang kafir. Fa innahu a'am, karena itu lebih
lebih umum lagi. Baik. Jadi boleh melakukan membaca doa yang khusus, ya tertuju kepada orang yang khusus, dan boleh juga dibaca secara umum. Nah, demikian ikhwan-ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nanti akan kita lanjutkan masih berkaitan dengan kesalahan pada masalah kunut, ya. Nah, itulah dia dua persoalan. Yang pertama, kekeliruan sebagian orang yang terus-menerus melakukan kunut subuh secara rutin, dan yang kedua, kesalahan orang-orang yang meninggalkan kunut sama sekali hingga pada saat-saat nazilah, yaitu kunut nazilah. Baik. Jadi di mana posisi kita? Ya mungkin kita tahu sendiri. Baik, ikhwan fillah, ya bila ada pertanyaan silakan. Berkaitan dengan kunut ini, ya mungkin di sini belum ada penjelasan dari penulis mengenai apa yang dilakukan oleh imam, makmum apabila imamnya berkunut dengan kunut yang disebutkan tadi, yaitu kunut rutin, itu kunut subuh secara rutin. Apakah dia harus mengikuti imam atau dia berdiam diri? Nah, di sini tentunya masalahnya berbeda. Ya, kita tahu bahwasanya kunut subuh rutin itu adalah keliru dan bid'ah. Namun jika kita bertindak sebagai makmum, maka kita mengikuti imam, dan ini adalah pendapat fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama lainnya, seperti Abdul Muhsin Al-Abbad juga berfatwa seperti itu, khusus bagi makmum, ya. Namun jika dia salat sendiri, jika dia salat sendiri dan dia bertindak sebagai imam, maka dia tidak boleh melakukan kunut rutin itu, kecuali dia melakukan kunut nazilah. Paham? Nah, dan kekeliruan membaca doa Allahumma hadina fi man hadait atau Allahumma hadini fi man hadait pada kunut nazilah. Kalau dia meniatkan itu kunut nazilah, maka janganlah dibaca Allahumma hadina fi man hadait, karena itu bukan bacaan kunut nazilah, itu bacaan kunut witir. Nah, demikian. Jadi ini harap dimaklumi. Kenapa? Karena ju'ilal imam yu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Oh, dia melakukan bid'ah, iya dia salah. Ya, Nabi mengatakan jika mereka bagus, maka bagi dia dan bagi kita. Jika mereka buruk, maka atas dia dan tidak ada dosanya atas kita. Begitu. Ya, fa idza ata'u, ya, fa alaihim walakum. Ya, atas mereka dosanya, bagi kamu pahalanya. Ya, pahala mengikuti imam. Ya, karena Nabi mengatakan, ya, inna maju'ilal imam yu'tamma bihi, dan itulah yang kita amalkan. Dan mereka melakukan kesalahan, itu salah mereka. Baik. Misalnya, ya, imamnya melakukan sholat safar 4 rakaat. Ya, sementara sholat safar itu 2 rakaat. Apa yang harus kita lakukan? 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 rakaat. Mengikuti imam. Walaupun itu salah. Ya, salah. Nabi tidak pernah melakukan salat safar 4 rakaat. Bahkan itu tergolong maksiat. Dia menambah sesuatu yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menolak rukhsah, dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada para ulama yang berpendapat seperti itu. Sebagaimana juga kunut subuh rutin, itu ada juga para ulama yang berpendapat seperti itu. Di antaranya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, demikian. Nah, itu yang harus kita pahami pada situ. Baik. Sini ada pertanyaan. Bolehkah kunut nazilah menggunakan bahasa Indonesia dalam hati saat kita sholat sendiri? Kunut nazilah ini dilakukan pada sholat berjamaah, dilakukan oleh imam dengan bahasa Arab. Kalau susah dengan doa-doa yang panjang, boleh dengan doa-doa yang pendek dan yang mudah untuk dibaca. Misalnya Allahumma azzibil kafarata, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Itu diulang-ulang, tidak jadi masalah.
kalau dia tidak bisa panjang-panjang. Nah, dalam doa kunut nazilah ini boleh terperinci dan boleh juga secara global. Ya, seperti Nabi secara terperinci, ya Allah, tolonglah, selamatkanlah Anji Al-Walid bin Al-Walid, kan begitu ya. Ya, kemudian Salamat bin Ayyas dan seterusnya. Beliau menyebutkan namanya satu persatu. Ya, dalam kesempatan lain beliau menyebutkan secara global. Jadi boleh. Nah, tapi jangan bahasa Indonesia pula, begitu. Dalam salat tidak boleh kita membaca secara keras bahasa selain bahasa Arab. Apa yang kita lakukan ketika imam melakukan qunut bid'ah subuh? Ya, tadi sudah kita jawab. Selaku makmum kita mengikuti imam. Tapi kalau kita selaku imam, maka jangan kita mengamalkan bid'ah ini. Apakah setelah Al-Fatihah diwajibkan membaca bismillah sebelum masuk membaca ayat? Tidak wajib. Namun boleh. Yang wajib itu adalah membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Yaitu sebelum membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ustaz, anak tanya. Anak pernah bertanya pada ikhwan, yaitu senior anak. Senior. Salam ulama. Mengenai kunut, anak katakan kepada, kenapa antum mengangkat tangan? Dia menjawab untuk menghindari fitnah. Ya, salah jawabannya, bukan untuk menghindari fitnah. Ya, karena Nabi mengatakan, inna maju'ila al-imam liyutamma bihi. Itu alasan yang digunakan dan dalil yang dipakai oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengangkat dalil ini. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa kamu ikut kunut juga mengangkat tangan bersama imam, padahal itu adalah kunut bid'ah? Ya, maka jawabannya innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Kalau setiap perkara yang kita tidak cocok dengan imam kita selisihi, bisa bubar salat. Nanti dia sujud tilawah. Ya, menurut kita enggak sujud tilawah. Enggak sujud kita berdiri gitu. Orang-orang yang sujud semua gitu. Ya, tidak. Nah, nanti dia sujud sahwi. Nah, menurut kita tidak. Para orang sujud sahwi kita ya tidak. Nah, terus. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Baik. Jadi itu bukan untuk menghindari fitnah. Ya. Yang pertama adalah yang paling berhak adalah imam penguasa. Tadi sudah kita jelaskan. Dan orang-orang yang di bawahnya yang dia kuasakan masjid-masjid kaum muslimin kepada mereka. Nah, ini terjadi pada daulah atau negara yang masjid-masjid itu diatur oleh penguasa. Contohnya di Malaysia, masjid itu di bawah kuasa pemerintah, pengaturan mereka. Hingga di sana kalau sholat Jumat, teks khutbah itu harus diketahui oleh pemerintah. Ada tekenan di situ. Wah, ini diketahui sah sebagai isi khutbah. Gitu. Kalau enggak boleh, ditangkap nanti. Nah, seharusnya seperti itu. Ya gitu ya. Artinya apa? Ya enggak seperti itu memang, enggak harus ada tauqi seperti itu, tanda tangan tekenan seperti itu. Tapi sebenarnya masjid-masjid kaum muslimin ini harus dibawahi, diurus oleh penguasa. Namun sekarang ini penguasa tidak mengurusnya, diserahkan kepada ya masing-masing BKM atau DKM atau apapun namanya. Maka ya dalam hal ini imam masjid atau nazir masjid ya punya hak untuk menentukan, untuk melakukan kunut dan seterusnya. Iya, untuk kondisi di Indonesia. Imam masjid punya hak juga untuk menentukan. Ya. Dan musibah itu adalah suatu hal yang ma'ruf. Artinya apa? Orang semua tahu
Misalnya tsunami, tapi Indonesia ini kan tahu, rata-rata tahu lah kan itu, oh ada musibah. Nah, layak juga bagi imam untuk memberitahu. Nanti kita misalnya mengumumkan kepada jemaah, ini baru terjadi musibah, begini, kita akan melakukan kunut. Maka dilakukanlah kunut pada sholat tersebut. Nah, supaya makmum mengetahuinya. Nah, demikian. Jadi imam-imam masjid juga punya hak. Nah, di dalam memulai kunut dan mengakhirinya. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi yang tanya? Ada. Capek nunggu tadi. Baik. Waduh. Ya. Ya, ini ada dua masalah. Ya, kalau makmum tidak mendengar lagi doa imam, artinya sudah selesai, maka selesailah kunutnya. Ya, iya. Nah, kalau imamnya sudah selesai, karena makmum bergerak sesuai dengan apa yang dijaharkan oleh imam. Yang dijaharkan adalah yang dikeraskan oleh imam. Karena apa yang dikeraskan oleh imam itu tidaklah dia keraskan kecuali untuk makmum. Makanya Nabi mengatakan wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Ya, gerakan-gerakan yang general besar ya, seperti ruku, sujud dan seterusnya. Dan apa? Takbirat. Takbir, ya kemudian tasmi', sami Allahu liman hamidah, salam. Ya, jadi itu adalah bacaan-bacaan yang dikeraskan oleh imam untuk makmum. Untuk apa dia baca keras kalau bukan untuk makmumnya? Ya kan? Nah, jadi makmum mengikuti apa yang dijaharkan oleh imam. Karena itu komando dari imam. Ketika dia membaca keras, maka ikuti apa yang dilakukannya. Kalau dia sudah selesai, ya selesailah. Nah, demikian. Artinya dia diam, ya, maka selesai. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja ikhwan fillah ya kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan damanya ya lebih dari kurang minta maaf. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.